Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tribo Samuel Sihotang. Dan hari ini saya akan membawakan renungan dari buku Richard J. Foster. Dan kita punya tema besar adalah disiplin penyembahan. Dan khusus pada hari ini kita membahas mengenai mempersiapkan penyembahan. Nah, berbicara mengenai mempersiapkan penyembahan, tentu ini adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Karena kenapa kita harus mempersiapkan penyembahan? Karena kita tahu bahwa yang kita sembah bukanlah pribadi yang biasa, tapi pribadi yang luar biasa. Dia juru selamat kita, dia raja kita, dan dia bapa kita. Maka kita perlu mempersiapkan penyembahan itu sebelum kita menyembah dia, teman-teman. Dan yang kedua, sama istilahnya ketika kita menyembah Tuhan di gereja, bersama-sama dengan pelayan-pelayan, bersama-sama dengan jemaat. Pasti satu yang kita yakini bahwa ada satu pribadi yang hadir di tengah-tengah penyembahan kita. Nah, berbicara mengenai kehadiran pribadi atau kehadiran Tuhan Yesus, maka tentu kita harus mempersiapkannya. Sama seperti halnya contohnya, ketika presiden ingin datang ke rumah kita, tentu ada persiapan yang perlu kita siapkan sebelum presiden datang ke rumah kita. Entah itu makanan yang enak, entah itu minuman yang enak, kursi yang bagus, bahkan halaman mungkin yang bersih. Sama seperti kita mempersiapkan penyembahan di hadapan Tuhan, kita harus mempersiapkan kehidupan kita yang kudus dan berkenan di hadapannya Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Sama seperti Musa ketika dia masuk kepada kemah suci, dia mengerti dan dia tahu bahwa ia sedang menghadap siapa, dia sedang menyembah siapa, maka dia mempersiapkan sebelum dia menyembah Tuhan. Nah, apa-apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita menyembah Tuhan? Yang pertama, mempersiapkan hidup sepanjang hari sebagai ahli waris kerajaan surga dengan mendengarkan suaranya hari demi hari dan menaati firman-Nya. Tentu orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar adalah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran. Maka kita temukan bahwa seorang penyembah adalah orang-orang yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang pertama yang kita persiapkan adalah hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, hidup yang rindu akan firman Tuhan. Di dalam buku Richard J. Foster dikatakan bahwa kamu harus datang 10 menit sebelum ibadah dimulai. Nah, ini berbicara bagaimana seseorang itu rindu. Sebelum waktunya tiba, dia udah menanti-nantikan waktu itu dia menyembah. Nah, jadi kita harus mempersiapkan hidup kita dengan kerinduan hati yang benar-benar rindu akan jamahan Tuhan, akan sentuhan hati daripada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebelum kita menyembah Tuhan, kita harus merenungkan kemuliaan yang sungguh besar. Kita merenungkan kemegahan Tuhan. Kita merenungkan kelembutannya Allah itu. Bahwa sepanjang hari, sepanjang kehidupan, ada tangannya yang selalu menopang kehidupan kita. Maka kita berkata, Yesus dahsyat, Tuhan kita hebat. Nah, itu yang perlu kita renungkan sebelum kita menyembah Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita memohon agar kehadiran Tuhan itu sungguh nyata di tengah-tengah kita. Nah, jadi ketika kita ingin menyembah Dia, mempersiapkan penyembahan di hadapan Tuhan, kita perlu meminta Tuhan, Tuhan biar Engkau nyata di tengah-tengah kami. Sama seperti seorang WL, teman-teman ya. Kalau worship leader di gereja, kita minta kehadiran Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Kehadiran Tuhan mendatangkan satu pemulihan, kesembuhan. Terjadi hal-hal yang dahsyat ketika Tuhan hadir. Maka kita harus memohon kepada Tuhan, Tuhan biarlah dalam penyembahanku ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan yang terakhir, teman-teman, dan kita menyerahkan kepada Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada, bahkan acara-acara yang membawa kita menyembah kepada Tuhan. Sama contohnya seperti kita di gereja, ketika worship leader atau pembawa firman Tuhan, kita harus serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bekerja atas diri mereka. Bahkan ketika pujian penyembahan dinaikkan oleh WL, di situ ada hadirat Tuhan yang nyata.
Kita harus bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar firman yang disampaikan semuanya boleh menjadi firman yang hidup. Penyembahan-penyembahan yang dibawa bisa menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah beberapa persiapan di mana kita harus mempersiapkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Siapa yang akan hadir di tengah-tengah penyembahan kita, teman-teman. Maka kita harus mempersembahkan kehidupan kita sehari-hari seperti poin pertama tadi. Kita harus hidup taat firman Tuhan, kudus. Seorang penyembah adalah orang yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Seorang penyembah adalah orang yang rindu dan haus kepada Tuhan. Dan seorang penyembah adalah orang yang merenungkan kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan seorang penyembah adalah seorang yang mampu merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan hadir dan nyata di tengah-tengah penyembahan itu. Dan yang terakhir, kita menyembah, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar penyembahan Tuhan dan biar penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biar ini boleh memberkati kita semua dan kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.